Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وزد وعين على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد وقال نبينا Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari dengan sesuatu yang bernilai positif. Hari di mana dengan segenap alasan untuk kita tidak datang, tapi kita tetap melangkahkan kaki. Ini hari akhir setelah penat bekerja. Ini hari untuk refresh, dan ini juga dikenal sama keluarga. Kemudian sejak sebelum subuh tadi turun hujan, insyaallah ya, dan sangat beralasan sekali dan banyak untuk tidak kita bisa melangkah ke tempat ini. Maka saya ingin katakan ada sebuah ungkapan, inna nu'minu jaza ma'nu wa min bala. Tentangnya balasan itu kerap disesuaikan dengan tingginya alam. Ya, besarnya balasan itu disesuaikan dengan alam rizqah. Dan alhamdulillah alhamdulillah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebaik-baik generasi dengan karakter mereka yang unik, sebaik-baik generasi dengan karakteristik mereka yang aneh tanda kutip, dan keanehan itu menjadi istimewaan buat mereka. Ya, ini entah sesekali waktu yang lain tidak muncul lagi. Gimana ya? Saya lihat dari sini muncul enggak. Baik, tentang generasi ini adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Allah berfirman, "Minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum." Dan orang-orang yang pertama ke dalam agama Islam ini, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, beserta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka balasan yang setimpal, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Nah, ini yang menjadi sumber atau menjadi dalil bahwa generasi pemenang itu yang dimaksud adalah para sahabat. Sebelumnya saya ingin katakan bahwa Allah pilih mereka untuk menemani sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya sudah barang tentu mereka adalah komunitas yang paling baik. Setelah Allah memilih mereka untuk menemani Rasulnya, membersamai Rasulnya dalam berbagai macam tantangan, alam rizqah, ujian yang didapat, pastilah mereka adalah manusia-manusia pilihan, manusia terbaik. Nah, ini yang menjadi platform dasar dulu bahwa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua mereka itu adalah udul, adil. Semua mereka adalah qabilul riwayat. Artinya riwayatnya layak untuk diterima. Riwayatnya layak untuk diterima. Kendati di antara mereka mungkin ada beberapa khilaf dan catatan kesalahan sikap dan pribadi, hal itu justru menandai bahwa mereka hanya manusia. Yang kedua, bahwa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah melakukan kesalahan di fatrah tasyrih, di fase pensyariatan, maka kesalahan mereka yang berujung kepada pertaubatan justru menjadi nilai pahala buat mereka. Karena setelah mereka melakukan itu dan mengalami pertaubatan, maka setiap ada orang
yang memakai syariat itu disebabkan dahulu mereka menjadi tokoh atau ikonnya, maka saat itu dia mendapatkan pahala. Nih, tapi itulah Allah ini dulu sebagai platform datang agar kita sama-sama berpijak di atas pijakan yang tepat, sehingga tidak ada nanti ya di dalam perjalanan kita mengenal sahabat dan kajian tentang sahabat, tidak ada keberanian kita untuk sahabat, yaitu memaki para sahabat Rasul alaihi wasallam. Nah, kenapa tema ini yang kita angkat? Karena mereka adalah memiliki kepribadian yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan jika kita meniru mereka dalam berbagai karakter yang mereka miliki, insya Allah tampil ke depan sebagai generasi-generasi pemenang. Alhamdulillah, siapakah pemenang itu? Pemenang itu adalah orang-orang yang menikmati kemenangan walau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pemenang menikmati kemenangan tidak oleh ruang dan waktu. Sang pemenang menikmati kemenangan atas nafsu ammarah yang selalu memerintahkan kekejian, dan mereka telah berhasil mengekang hawa nafsu tersebut dengan tali kekang istiqamah. Ini baru sang pemenang. Dan pemenang adalah mereka yang telah menikmati kemenangan dalam melawan bisikan-bisikan syaitan. Karena syaitan ini dengan berbagai upayanya untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah, Allah menggunakan kalimat khutuwat. Apa itu khutuwat? Khutuwat adalah langkah-langkah. Allah tidak menggunakan kalimat single, Allah tidak menggunakan kalimat tunggal dalam masalah ini, tapi Allah menyebutkan dalam kalimat yang jamak. Apa hikmahnya? Manakala syaitan gagal dalam mengelabui umat manusia, seorang mukmin agar dia terpalingkan dari jalan Allah, maka dia akan coba jalannya yang lain. Dan ini sumpah kerabat dia di hadapan Allah waktu dia bilang, aku akan datangi mereka dari arah depan dan dari arah belakang, kanan kiri, ya, dan sebagainya, kata syaitan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan temukan ya kebanyakan dari mereka hamba-Mu yang bersyukur. Mengikuti. Kemudian mereka sahabat adalah menikmati kemenangan dengan menundukkan dunia ini dengan mutlak, bukan kebangkitannya, pesonanya, daya tariknya dan seterusnya. Sehingga kalimat yang tepat untuk mereka telah menaklukkan dunia, hatta ta'tid dunya wa hiya radiyah. Dunia datang kepada mereka dalam keadaan tertunduk kalah malu di hadapan para sahabat. Alhamdulillah, azanillahu. Nanti kita akan sebutkan bagaimana para sahabat itu, ya, di tengah sudah adanya imperium besar, baik itu Romawi maupun Persia, saat itu mereka tampil menggulingkan mereka berdua, dan justru kehidupan alam mereka yang telah ditaklukkan itu tidak berimbas kepada para sahabat. Belang wakah tidak. Sahabat itu kemudian euforia dengan kemenangan? La, Allah, tidak. Maka ini Alhamdulillah azanillahu wa ta'ala dunia wa radimah. Dunia datang kepada sahabat dengan menundukkan kemana yang mempertahankan kekalahan. Sampai Umar menguasai bagian dari beberapa daratan Eropa dan sebagian dari kawasan Asia. Waktu itu Umar malah justru berteduh dan tidur di bawah pohon kurma. Tidak ada seorang pasukan pun yang menjaganya. Subhanallah, ya. Dia sini bahwa dunia ternyata kecil di Umar. Dan Alhamdulillah azanillahu. Selanjutnya adalah mereka ini orang-orang yang tidak berdosa. Bukan berarti mereka telah menceraikan dunia dari kehidupannya, tidak. La, Allah, tidak. Tetapi mereka adalah orang yang tahu bahwa dunia ini statusnya hanya untuk tidak dilupakan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi kita punya bagian, hanya itu saja. Hanya itu saja dari dunia kita yang tidak boleh kita lupakan. Akan tetapi kesalahan kalau mana dunia ini menjadi tujuan. Maka Rasulullah mengajarkan dalam baik doanya, wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah cita-cita terbesar, adalah obsesi terbesar dalam hidup kami. Nah ini ya, maka ikhwatillah azanillahu. Sebelum kita mengenal karakter-karakter orang-orang saleh ini, orang-orang dalam tanda kutip aneh ini, orang-orang dengan kepribadian yang istimewa ini, saya ingin mengutip dua kesaksian
penguasa peradaban saat itu, ya, yang di sebelah barat ada Romawi, yang di sebelah timur ada Persia. Apa pengakuan seorang Heraklius atau Hercules? Heraklius yang waktu itu telah menguasai daerah bagian barat bumi ini sampai kawasan Bizantium, Konstantinopel, itu masuk dalam daerahnya, kekuasaannya. Kenapa berpedang sendiri? Nah, maka daerah yang dikuasai oleh Heraklius ini menjadi tempat sejarah, tempat yang bersejarah karena sahabat Rasulullah SAW berkunjung di sana. Ingin katakan bahwa bersejarahnya disebabkan para sahabat Rasulullah SAW sempat merangkak kawasan Bizantium. Saat itu Heraklius memanggil komandan penjaga perbatasan. Maka dipanggillah komandan itu menghadap Heraklius. Apa katanya? Apa yang terjadi dengan kalian? Jika kalian dipukul mundur oleh kaum muslimin dan pasukan Muhammad SAW. Maka saat itu bersama seorang komandan tadi ada seorang mantan narapidana, ya, mantan tawanan yang dibebaskan tiba-tiba oleh kaum muslimin. Apa katanya? Mohon izin yang mulia, mereka adalah komunitas yang aneh. Apa yang komunitas aneh? Mereka adalah kumpulan manusia-manusia yang unik. Apa itu? Sebutkan. Sebelum menyebutkan, maka Heraklius sempat bertanya, apakah jumlah mereka lebih banyak dari jumlah yang kalian miliki? Apa jawab komandan ini? La wallah, tidak, demi Tuhan. Tidaklah kaum muslimin keluar di berbagai kesempatannya, melainkan jumlah mereka sepertiga lebih sedikit dari jumlah kita. Perang Badar berapa kan? 313 berhadapan dengan 1000. Perang Ahzab malah dikepung kaum muslimin. Tabuk, Qadisiyah, dan sebagainya, pasti jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Baik, lantas apakah alutsista mereka lebih hebat? Persenjataan mereka lebih canggih? Mohon izin yang mulia, tidaklah mereka keluar melakukan senjata mereka ala kadarnya. Lantas apakah pasukan mereka lebih tetap terlatih dari kalian? Seingat dan pengetahuan kami, mereka tidak lebih terlatih dari pasukan kita. Lantas apa yang membuatmu dipukul mundur oleh sahabat Muhammad SAW? Apa jawabannya saya coba? Maka yang menjawabnya adalah seorang mantan narapidana ini. Mohon izin yang mulia, saya berbicara. Kenapa? Mereka ini komunitas yang aneh. Apa yang kau maksud dengan keanehan? Coba. Mereka adalah komunitas seperti rahib-rahib kita di waktu malam. Bersimpu, kalau bahasa kita bermunajat di hadapan Tuhan mereka, meneteskan air mata, beribadah kepada Tuhan mereka di waktu malam, tapi mereka seperti singa lapar yang siap menerkam mangsanya di waktu siang. Teruskan kata Heraklius, mereka komunitas yang aneh. Tidak perlu dikomandoi oleh komandannya bila mana ada saudaranya yang sakit, bila mana ada anggota pasukannya yang lemah, yang butuh pertolongan. Mereka selalu dan senantiasa bergerak untuk menolong. Dan mereka komunitas yang aneh. Setiap kali mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka punya syiar yang mereka beri nama salam. Subhanallah. Ini kesaksian pertama kalian. Sebelum kita belajar tentang karakter para sahabat, apa kata Heraklius? Demi Tuhan, jika yang engkau persaksikan tadi, jika yang engkau tutupkan tadi benar adanya, cepat atau lambat Bizantium yang aku ingat ini akan menjadi milik pasukan Muhammad SAW. Subhanallah. Ini kesaksian dari orang yang tidak pernah mengenal Allah sebagaimana kita mengenalnya. Ini kesaksian seorang yang tidak pernah menaruh keningnya dalam sujud membesarkan asma'nya, mengucapkan subhanallah rabbiyal a'la, tapi dengan tulus jujurnya dia katakan, jika benar yang kau persaksikan tadi, maka cepat atau lambat bumi Bizantium yang aku injak akan menjadi milik mereka. Subhanallah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Persia.
yang daerah kekuatannya kurang lebih 8 juta kilometer persegi saat itu, dan Persia mengalami 2 kali, ada 2 masa, ada Persia Selatan dan Persia Baru. Saat itu dia tidak punya peradaban, dan ingat, Cina juga tidak punya peradaban atau Tiongkok. Waktu itu Cina mengirim surat ke Kekaisaran Tiongkok meminta saran terhadap 3 opsi yang diajukan oleh para sahabat Rasulullah. Aslim taslam, kalau kamu masuk Islam kau selamat. Laka malil muslimin minal huquq, engkau akan mendapatkan hak-hak yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umum. Yang kedua, wa illa fal jizyah. Kalau kamu tidak mau masuk Islam dan engkau memilih hidup berdampingan dan berdamai, maka engkau berkewajiban membayar jizyah. Yang ketiga, wa illa fal qital. Para sahabat, dan yang ketiga, berdiri menghadap gelombang yang untuk menyampaikan dakwah orang daripada menyembah sesama manusia kepada penyembahan Rabbul manusia, Rabbul manusia. Maka surat ini berbalas oleh Raja Tiongkok. Apa katanya? Apa yang menjadi pilihan terhadap opsi yang ditawarkan oleh mereka? Maka Kekaisaran Persia ini menjawab, yang pertama tidak mungkin kita ini karena itu pengkhianatan terhadap leluhur kami. Kalaupun yang ketiga, kami tidak kuasa, lihat kalimat ini, kami tidak kuasa menghadapi mereka, kami tidak sanggup menghadapi mereka, maka kami pilih yang kedua, yaitu hidup di bawah pemerintahan mereka dengan semacam pajak yang kami store, yang kami bayarkan sebagai pokok terhadap keamanan yang kami terima, hidup rukun dengan mereka dan stabilitas kehidupan yang tidak ditusik oleh sana sini. 2 kesaksian ini adalah 2 kesaksian yang menggambarkan bagaimana sosok sahabat itu adalah benar-benar unik dan aneh. Nah, ikhwatibillah azza jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih lengkapnya sudah diklasifikasikan atau sudah dimodifikasi tepatnya begitu karakter para sahabat di dalam muwasafah beberapa sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah yang pertama, mereka adalah generasi yang mengikhlaskan niat dan amal hanya untuk Allah. Mereka yang mengikhlaskan niat dan amal hanya untuk Allah. Pernah ada tersikan di salah satu hati mereka bahwa tatkala ingin hijrah ke Madinah, ada di sini tersimpan harapan kalau ke Madinah ingin menikah dengan Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah wanita cantik di Madinah, cantik, sehingga ada orang yang di sana kalau dia hijrah nanti dia ingin apa? Dia ingin menikah dengan Ummu Qais. Tidak lama waktu berselang Rasulullah memberikan sebuah peringatan, innamal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah, sungguh segala sesuatu amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan dibenjar oleh Allah dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya dilandasi atas karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dan Rasulullah kalau hijrahnya itu semangat hijrahnya karena ingin mendulang dunia di Madinah, atau dia ingin menikah dengan salah seorang wanita di Madinah, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan. Langsung diralat itu, subhanallah. Begitulah sahabat. Nih, ikhwatillah azza ya. Jadi ini karakter pertama. Karakter mereka yang kedua adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Karakter ini tertampang begitu nyata. Di antara mereka tidak dalam hidup kalau tidak ikut Rasul. Tidak pede hidup mereka kalau hidup tidak ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi catatan yang unik. Kenapa? Karena saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model, teladan, sebagai ikon dari syariat yang Allah turunkan kepada umat ini, menjadi sosok satu-satunya yang paling tahu tentang Rabbnya dan paling tahu jalan yang selamat menuju Rabbnya. Makanya tidak pede kalau kita ikut Rasul. Sekarang kebalikan. Saya pernah
diinterupsi dengan salah seorang alumni dari saat saya sedang kajian kitab Bulughul Maram. Saat itu bab tentang mencelupkan lalat jika dia jatuh ke minuman kita. Saya bilang kalau lalat itu jatuh, celupkan dulu gitu. Maka buang dan ambil dan buang. Kan begitu Rasulullah mengatakan. Karena di salah saya ada penyakit, di sayap yang lain ada penawarnya, kata Rasulullah. Maka yang satu ini gitu, yang terus gitu, silakan. Kenapa Ustaz masih mengkaji hadis ini? Ini hadis sudah susah. Para ilmuwan, orang-orang yang memang fokus di dunia kesehatan mengatakan lalat sumber penyakit. Saya katakan tepat, Pak. Lalu kenapa Ustaz masih mengkajinya? Saya bilang karena di sana ada wahyu Allah yang diucapkan oleh Rasulnya. Enggak, ini menyalahi temuan-temuan dan hasil riset bahwa lalat itu sumber penyakit dan dia memecahkan penyakit dari satu ke tempat yang lainnya sampai dan seterusnya. Saya katakan, Bapak mohon maaf, ini hadis Rasul yang Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak terputar dari lisannya apa yang menjadi motivasi hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon maaf, saya katakan, kalau Bapak mengatakan seperti itu, sekarang saya akan balik lagi ke Bapak. Apakah lalat zaman Rasulullah berbeda lainnya dengan lalat zaman kita hari ini? Lalat zaman Rasulullah juga main di tempat sampah, juga main di pantai-pantai gitu. Sama. Kendali Rasulullah tidak pernah belajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia kan, di Gajah Mada kan, di mana kan, biar tidak atau tempat lain. Saya katakan bahwa Rasulullah dapat bimbingan wahyu dari Allah. Saya berani mengatakan itu kepada dia. Dan saya katakan, Pak, di Perancis sana ada seorang ilmuwan masuk Islam gara-gara menulis silat yang dia masuk ke dalam minuman salah seorang, kemudian dicelupkan landas di telaah, ternyata air itu seperti sedia kala sebelum dia kejatuhan lalat. Dapat lebih banyak interaksinya dengan internet ketimbang saya katakan. Coba Bapak silakan googling. Subhanallah, waktu itu ya, dia masih belajar menyelesaikan gak ada lagi kajian. Ya itu dia, makanya apa? Kita yakin akan kabar dari Rasulullah SAW. Sampai seorang Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, tidak pede bukan hanya dalam masalah ibadah, tetapi dalam seluruh sendi kehidupannya. Suatu ketika Rasulullah keluar bersama sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, minta kedua jalan, kemudian Rasulullah berdiri dan melihat menoleh ke belakang dengan gaya memalingkan seluruh listriknya. Rasulullah tidak seperti kita, tatkala tidak dipanggil wajah, hanya wajah yang menoleh. Tetapi Rasulullah menoleh dengan seluruh, menghadap dengan seluruh badannya karena menghormati orang yang memanggil. Kalau Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat dan Abdullah keluar bersama sahabat yang lain, maka Rasulullah maka Abdullah bin Umar berhenti di tempat pemberhentian Rasul alaihi wasallam dan menoleh seperti persis gaya Rasulullah menoleh. Sampai sahabatnya bertanya, "Mati gaya Umar? Ada apa engkau wahai Umar? Berhenti kemudian menoleh seperti ini. Tidak ada terjadi apa-apa di belakang." Apa jawab Umar? Dahulu Rasul pernah berhenti di tempat ini sewaktu aku keluar bersamanya dan menoleh seperti cara ini. Subhanallah. Ya, luar biasa. Mereka tidak pede kalau kita ikut Rasul. Belakangan kita justru tidak pede kalau ikut Rasul SAW. Entah mudah-mudahan di sini banyak dokter ya, atau di sini banyak para banyak kan. Saya ingin katakan bahwa ada seorang ustaz tokoh di Indonesia ini, waktu beliau mengisi kajian di London, Islamic Center di London, selesai itu dia makan steak. Dan steak yang dimakan itu dia potong terlebih dahulu dengan garpu di sebelah kiri, pisau di sebelah kanan. Setelah itu potongan alat potong ini ditampakkan ya, maksudnya ditaruh di sampingnya, dan dia makan pakai tangan ini. Kumuh primitif kampungan dia itu yang tertekan. Kemudian bule ini nyamperin, seorang bule datang ke dia. Dia lihat kok aneh. Biasanya orang makan seperti itu, garpu dikirim langsung makan gitu. Dan dia tahu betul bahwa kalau musimari, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Pada apa saat itu dia datang, si bule tanya, dari mana kamu berasal dan seterusnya, sampai akhirnya dia bilang, from Indonesia, dari Indonesia. Sampai si bule tanya, kenapa kok kamu makan dengan cara yang tidak sesuai? Dia bilang, tidak apa-apa. Kan di sini juga orang berhak untuk berekspresi.
Ini jawabannya umum lah. Tapi ada keanehan dari kamu katanya. Si bule akhirnya apa kata dia? Apa yang aneh? Kamu tuh seperti kampungan katanya. Oh iya memang. Kenapa yang kamu kalau saya kampungan? Enggak. Apa kamu tidak mau seperti yang lainnya? Sudah silakan dulu. Dia bilang ini ya. Garpu ini, saya tanya ke Anda, sudah berapa mulut yang dimasuki? Garpu ini sudah berapa mulut yang dimasukinya? Sementara tangan ini hanya masuk ke mulut saya, istri saya dan anak-anak saya. Siapa yang dikampungan sekarang tadi? Saya tanya lagi yang kedua, kamu sudah baca Secret of Anything katanya? Sebuah hasil penelitian dari seorang ilmuwan doktoral yang di Jepang kata filsafat. Waktu dia meneliti ternyata di sini ini ada enzim membantu proses percepatan pembusukan makanan di dalam perut. Kenapa Rasul dalam riwayat hadis yang mengatakan setelah makan itu yang aku lakukan karena aku ikut Rasul katanya. Subhanallah, kita maka benar dulu mak kita, maaf orang Betawi, mak kita itu selalu bilang dulu kalau mak saya selalu gini, wan kalau mau ambil kepada anak-anaknya yang 12 itu bilang mak gitu, kalau mau makan ambil, jangan dipegang-pegang nanti ya kan, baru busuk atau basi ya kan. Subhanallah, maha benar Allah dan Rasulnya dengan ajaran yang diturunkan dan diajarkannya kepada kita. Makanya tidak pede kalau tidak ikut Rasul. Ada ini surah Al-Fatihah. Baik, tiba-tiba kita mesti lama ini. Dan cuma dibatasi waktunya sampai 9:30. Kemudian mereka adalah komunitas yang tahu bahwa diri ini pasti pernah membuat kesalahan. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak sadar bahwa gerakan jiwa ini banyak melakukan kesilapan. Dosa-dosa yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak pasti pernah ada. Dan mereka yakin betul hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti pernah punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik dari mereka yang pernah melakukan kesalahan ada yang meresponnya dengan pertobatan. Makanya mereka selalu upaya mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasallah. Maka telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Kita tahu diri kita ini tidak suci karena yang suci adalah Allah. Kita tahu bahwa diri kita ini tidak luput dari maksiat karena yang tidak pernah bermaksiat adalah malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang punya dua kecenderungan. Kecenderungan untuk fujur sebagaimana punya kecenderungan untuk takwa. Dan kami Alhamdulillah kita tidak tahu dari sejak kita mulai mata tadi sampai hari ini sudah berapa, sampai detik ini sudah berapa kesalahan kita tidak tahu. Karena mata kah, karena lisan kah, karena telinga kah, karena perasaan kah, ini saja tidak banyak kesalahan. Maka sahabat itu sampai mengatakan di antara sahabat Umar bin Khattab, halumnu najlis sa'atan yujad mana? Apa artinya? Mari sejenak kita duduk bersikup. Ngapain? Memperbaharui keimanan kita. Ini setelah Umar, setelah siapa? Umar. Yang apabila jin tahu Umar lewat bukit Suri, maka jin ini lewat jasa negara. Kenapa? Karena begitu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Lau tabatta fajr najaraka syaitan fajr akhar." Wahai Umar, kalau engkau menempuh satu jalan dan syaitan tahu engkau menempuh jalan itu, dia akan pilih jalan yang lain. Allah itu dia katakan halummu najlis sa'atan. Yuk duduk sejenak, kita perbarui semangat kita, perbaiki jiwa kita berupaya untuk mensucikan jiwa kita. Baik, yang keempat, fokus pada dunia. Ingat, dunia tidak untuk disalah, bukan. Dunia bukan untuk dicampakkan. Dunia hanya untuk tidak dilupakan. Itu saja. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Rum ayat 6 dan 7. Kita selalu apalagi surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu aja yang hafal. Ayat 6 dan 7-nya Allah mengatakan ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Salah satu karakter orang-orang kafir adalah hanya tahu dunia ini dari kulit airnya saja. Dan
dia tidak tahu kepada substansi dari dunia ini. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu kulit luarnya saja dari dunia ini. Padahal buat orang-orang beriman dunia ini adalah nikmat. Sesuatu yang memberi kita dari dunia ini sampai akhirat. Ya, dunia ini adalah pijakan kita mazra'atul akhirah. Sebagai ladang kita untuk menanam sehingga kelak di akhirat kita menuai hasilnya. Jadi waktu kita Rasul pernah tertidur waktu Umar bertamu ke rumahnya, kemudian Umar meneteskan air mata. Kenapa? Mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat bekas di bagian pinggir dari badannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik. Umar melihatnya tidak kuasa meneteskan air mata. Ya Rasulullah, tidakkah engkau izinkan kami membuat sesuatu untukmu sebagaimana para raja Persia dan raja Romawi menikmati mereka dalam tidur dengan lipan-lipan yang empuk? Apa jawab Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, mali walid dunya. Apa urusannya aku dengan dunia ini? Illa taratihim wala tahta syajaratin fatarakahu wa qadar. Kata Rasulullah, apa urusannya aku dengan dunia, wahai Umar? Aku dengan dunia ini seperti perumpamaan seorang musafir yang berkendara, kemudian dia berteduh di sebuah pohon. Kalau sekarang naik area, lantas dia tinggalkan tempat tersebut dan dia berlalu. Itu saja, wahai Umar. Dan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah mengatakan dia dalam hidup dunia wala fil akhirah. Artinya kurang lebih begini. Biarkan itu semua untuk mereka di dunia ini, dan kita kelak di makanya suatu jelas zaman yang dilakukan Allah, kalimat ini kami telah hafal dulu dari sejak SMP, sejak di bangku pesantren. Ya, pesantren kan identik dulu ya, entah kalau sekarang sudah banyak kemajuan. Dulu itu makan ala kadarnya, dia tidur ala kadarnya, wajar gitu. Waktu itu kiai waktu ditanya sama wali santri, kenapa kok makannya ala kadar? Walaupun ini bisa didiskusikan sama saya. Apa kata kiai? Ya kalau mau makan jangan di sini, masukkan anak ke restoran. Kalau tidur ala kadarnya, ya kalau mau tepat di mana? Di hotel, bukan di sini. Wali santri, walaupun kalau untuk masa perkembangan apalagi saja berbelajar, asupan nutrisi memang harus tinggi, harus cukup minimal. Karena itu akan berpengaruh kepada kinerja otak. Akhirnya kami menghafal hasil. Jadi kalau saat perpulangan gitu ya, dan mereka di perpulangan bareng-bareng itu tempat mampir dan lihat orang-orang yang kufar misalkan lagi kenal saja ya. Temen tuh ada yang jauh ini. Ya, terutama itu saya cari. Oh, enak banget dia lihat-lihat. Ada yang juga begitu. Terus akhirnya kita menetralisir, ya. Itulah keinginan kita bilang. Ya lah, itu dunia wala akhirah. Padahal nggak punya duit. Menetralisir itulah hati kita juga nggak. Biarkan buat mereka di dunia kita di hati. Ya, jadi ini sahabat waktu mendengar kata dari Rasulullah, dia langsung betul wala akhirah. Wahai umat mereka yang mereka nikmati hari ini, mereka nikmati di dunia ini. Dia buat kita kelak di akhirat. Subhanallah, maka mereka suruh pada dunia. Kau didengar dengan Allah itu yang kelima, memutus seluruh ikatan jahiliyah. Sahabat kalau sudah masuk Islam, simpul-simpul kejahiliahan langsung diputus. Tidak percaya kelemahan-kelemahan sahabat. Setelah masuk Islam yang kayak gini langsung diputus. Nggak percaya kami namanya wafang. Ada orang Jawa di sini? Ada. Apa arti wafang? Saya nggak tahu. Hari lahir. Kamu ini Rabu Wahid, tidak cocok dengan Jumat Kliwon. Apakah gara-gara ini anak kita batal menegakkan sunnah Rasul ini? Sungguh sangat tidak adil dan tidak ilmiah. Apakah gara-gara hasil sebuah penelaahan primbon kami tidak cocok main di air? Iya, kita kan bukan berdebat. Maka kita tidak cocok main di air. Kecuali kalau kita berdebat atau belum, bukan kita main di air. Bismillah kadang-kadang nalar sehat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Mohon maaf, ya seribu maaf, saya katakan bahwa sahabat dahulu ketika telah memproklamirkan dirinya menjadi Islam, seluruh simpul jahiliyah dia campakkan di belakang punggungnya. Umar sampai
sampai untuk memilih kata-kata, itu pilihan kata-kata yang setelah masuk Islam sungguh sangat luar biasa beda. Setelah Umar masuk Islam dalam sebuah peristiwa yang kita tahu, tadinya ingin mengajak Rasulullah duel di tengah jalan, sahabat yang bilang sampai kamu duel. Ada yang saja sudah ikut jadi ajaran pengikut ajaran Muhammad. Maka Rasulullah SAW bisa dia menjadi lawan untuk Umar gagal. Tapi Umar akhirnya masuk ke dalam agama Rasulullah. Singkat cerita, setelah dia masuk ke dalam agama Rasulullah SAW ini, dia ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal terbukti dia seorang tokoh, karena setelah itu Umar datang ke rumah Abu Jahal. Diketok ke rumah Abu Jahal. Umar itu gaya ketoknya beda. Kita gaya ketok kita pakai ini kelas. Assalamualaikum pulang juga. 3 kali salam pulang. Loh kok pulang kenapa? Karena Rasul bilang begitu. 3 kali salam baik pintu pulang. Salah. Posisi bentuknya gini mana beneran? Ya, dari kantornya sampai rumahnya aja sudah 20 meter. Tuhan, maka apa yang terjadi? Umar waktu itu menggetok rumah Abu Jahal dengan gagah pedang. Ya, dibuka sama Abu Jahal itu gaya Umar dalam ketok pintu. Ya, kata Abu Jahal, selamat datang Umar. Ada apa nih? Islam. Kata Umar, dengarkan wahai Rasulullah. Juga pun kata Abu Jahal, inti mau masuk ke dalam Ismat ya adu Allah. Dengar ya Rasulullah. Abu Jahal dan memang diam. Umar kata Islam. Hari ini Umar telah masuk Islam. Dah begitu aja. Subhanallah. Kemudian kata-kata yang pertama ya. Yang kedua, setelah dari rumah Abu Jahal, Umar langsung pergi ke rumah Jamil. Jamil ini adalah juru bicara di kalangan orang-orang penduduk Makkah. Sehingga kalau ada kabar berita apapun, Jamil orang yang mengumumkan. Satu Umar bilang ke Jamil, Mir, ente kasih tahu Umar sudah masuk Islam. Bilang, Jamil naik ke khusus sofa dan dia mengatakan, ya ma'asyara ahli Makkah, wahai seluruh Makkah, halutmu ke sini semua, halutmu ke sini semuanya. Sudah ngumpul semuanya, i'lamu, kata Jamil, ketahuilah, anna Umar qad sadaq. Umar sudah murtad. Dan Jamil ini, kata Jamil, diketok Jamil pakai jalan pedang. Umar qad Islam. Murtad. Saya sudah masuk Islam. Bilang, i'lamu anna Umar qad Islam. Dia satu ini yang kata-kata saja di dunia yang terbaik. Apalagi keyakinan. Makanya sahabat Rasulullah SAW setelah masuk Islam sudah percaya lagi gitu-gituan. Sekarang saya tanya, kubu-kubu datang apa? Ini tamunya kubu-kubu itu. Baik, tangan gatel, tangan kiri gatel. Saya mau tanya dokter, pada dokter angkat tangan. Kalau tangan gatel apa dokter? Kalau tangan gatel apa? Mungkin gangguan penyakit itu. Kalau penyakit berlanjut, hubungi dokter. Benar begitu. Kok ada keyakinan yang imangan itu tidak terima? Tangan gatel. Mau terima uang dari mana ya? Tangan gatel justru mau ngeluarin uang. Kita mau ke dokter, kemudian itu. Ada apa dengan angka 4? Ada apa dengan angka 13? Ada apa dengan hari Rabu? Kok jadi sial semua? Sahabat tidak percaya itu. Ya, kalau kita mau jadi tampil sebagai generasi terbaik, generasi pemenang, ikuti mereka dalam hal keyakinan. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi amalan jahiliyah yang kita harus ikuti. Yang selanjutnya, mereka mencintai persatuan dan kesatuan. Kok tidak nongol ya? Kenapa ya? Ada apa ya Pak? Saya nongol semua di sini. Biarin aja ya. Saya dengar apa kata GMID. Mencintai persatuan dan kesatuan. Hadap itu ya Allah. Jangan lagi dia satu darah dalam keimanan. Dia adalah satu kali kerabat dalam keimanan. Beda pertanian nasab, maka dia menjadi saudara dalam keimanan. Maka sekarang kalau ada yang mau pecah belah atas dasar apa, ini bukan karakter pemenang. Kok senangnya pecah belah umat itu apa?
Saya ingin katakan bahwa sahabat itu punya sosok yang punya sifat yang luar biasa. Sebut saja dulu Abdurrahman bin Auf yang dia tinggalkan asetnya di Makkah 4,1 triliun. Kalau dikonversi kepada nilai hari ini, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Rabi. Setelah dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai Abdurrahman, saudaraku, hari ini kita telah menjadi saudara setelah Rasul mempersaudarakan kita. Maka ini kebun rumahku membesar, patok susu kamu tinggalkan seperlunya untukku. Abdurrahman, saudaraku, ini hartaku, ambil sepenuhnya untukmu, tinggalkan seperlunya untukku. Dahsyat ya? Yang lebih dahsyat tapi yang ketiga, ini kedua istriku. Yang mana yang kau tertarik, aku ceraikan dan kau tunggu menerima ini berakhir kau nikah. Lahannya ada, uang buat bangun rumahnya sudah ada. Yang bakalan pergi di rumah sudah disediakan. Masya Allah. Apakah dia bersaudara secara nasab? Wallah, demi Allah tidak. Apakah dipertahankan cara pernikahan? Sungguh tidak. Luar biasa. Baik, yang kedua contohnya tentang Salman, sahabat Salman dengan Abu Darda. Jadi sahabat Salman dan Abu Darda ini jadi bersaudara ya, sebagai saudara dengan Rasul. Salah seorang dari mereka ada yang tertarik dengan seorang wanita, ingin mengkhitbah, ingin dia melamar wanita tersebut. Minta ditemenin sama sahabatnya tadi. Ayo deh, aneh temenin. Sekali dia bawa sesuatu yang buat buka pintu, ya kan? Dia bawa dari. Kalau sekarang mungkin dia martabak atau apa, dia bawa buat buka pintu. Ya, pokoknya buat tentengan dan begini. Subhanallah, begitu si sahabat ini tampil sebagai juru bicara, maksud dan perihal kedatangan kami adalah untuk menemani saudara kami ini yang berhajat kepada anak dari bapak, yaitu ingin melamar anak bapak. Subhanallah, setelah itu anaknya keluar, justru anaknya mengalir kepada juru bicaranya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau ada yang protes pernikahan ta'aruf, Ustaz, anterin ya Ustaz, saya sering berkelakar di jana, Ustaz, tragedi Salman dan Abu Darda berulang. Ya, dia katakan akhirnya apa? Lihat, persaudaraan dan kesatuan mereka dia Allah begitu. Kalau kita sekarang sudah kita katakan, sabar makan mana? Kita sudah katakan itu, apa yang kita menguruskan dalam ibadah, menjaga kawan seiring. Kita sudah katakan itu, tapi ini tidak dikatakan oleh mereka. Tidak, justru keserahan yang hendak diberikan dari ini buat modal enteng ngelamar dia. Subhanallah. Ada nggak kayak gini ya? Baik, jika ini berbicara mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Karakter mereka itu kalau dibaca Allah atau hadis Rasulullah sudah bilang semuanya wa ta'ala. Satu ketika Zainab bintu Jahsy, Zainab pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, rasanya usiaku sudah cukup, dan aku pun hendak berhasrat ingin menikah dan berumah tangga. Seperti pada umumnya, membina rumah tangga, memiliki anak. Sudah kira mencarikan suami pendamping dan imam untuk diriku ya Rasul. Lihat ya, Rasul bilang apa ya? Baik, kalau gitu ada satu nama, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zainab ini darah biru, sementara Zaid darah merah. Dia darahnya ini karena dia orang kaya ini. Begitu disodorkan nama Zaid ini adalah budak Rasul. Budak dalam surat Al-Qur'an adalah elemen yang paling bawah. Subhanallah, apa katanya saat itu? Ya Rasulullah, kalau itu yang kau sebutkan, mohon maaf, saya urus diri saya sendiri. Saya urus diri saya sendiri kalau saya Islam. Rasulullah tidak banyak turun ayat Allah dalam surat Al-Ahzab, "Wa kana lil mu'minin wa lil mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim."
Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak ada pilihan bagi seseorang di hadapan pilihan tersebut. Dilakukan oleh itu sama Rasulullah. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, marhaban. Tadi kan bilang sudah jadi. Sekarang dia bilang marhaban. Selamat juga. Subhanallah. Begitu respon mereka dalam mengikuti hukum Allah. Jadi nggak pakai yang kayak kita. Oh, mungkin tafsirannya begini. Kalau kita kan begitu bohong, itu kayaknya bukan begini. Jadi syariat Allah diukur dulu dengan logika yang masuk akalnya. Padahal dulu sahabat banyak yang ilmuwan, sahabat banyak yang sedikit, sahabat banyak yang cerdas. Tapi dia tidak pernah mengukur lagi. Tunggu, saya telah dulu dengan logika saya. Ini masuk logika, masuk akal saya semua. Sampai Ali yang menjadi simbol, Ali radhiyallahu anhu sebagai simbol anak muda, gagah, ganteng, perkasa, cerdas. Ali mengatakan apa? Ali, lau yuqatus bi, kalau agama ini diukur dengan logika terus, maka saat kita mengusap kuku adalah sesuatu yang kita kenakan. Cara pakainya setelah kita berwudu, kita pakai itu. Nanti kalau batal nggak usah dibuka sepatu itu, cukup diusap bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama pakai logika, maka kuk saat mengusap yang atas atau bawah? Karena yang kotor ya. Dan itu terbukti hari ini. Saya mau tanya, saat kita buang angin, secara logika mana yang harusnya kita cuci? Mana? Ya dulu tempat buangnya ya. Tapi kenapa buka ini dicuci? Sebagian terus malu, yang merah kan muka kalau bersih-bersihkan. Yang kan, yang keluar bawah, tapi kenapa yang cuci muka? Karena tidak semua ajaran agama ini kita logikakan dengan logika kita yang cetek. Ya. Baik, lanjut kita mencela hawa nafsu. Sahabat itu adalah generasi yang tahu betul. Maaf, saya perhatikan hawa nafsu harus ada dulu. Karena kalau nafsu saja maknanya tiga. Ada nafsu mutmainnah, ya Tuhan nafsu mutmainnah sirri radiyatan mardiyah. Yang kedua nafsu yang lawam. Kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat buruk. Habis berbuat buruk dia mencela keburukan itu, dia beristighfar. Yang ketiga nafsu ammarah. Nafsu yang selalu mendorong kita untuk maksiat. Nah, maka harus ditandingkan nafsu dengan hawa nafsu. Nah, kalau sudah hawa ini berarti buruk ya. Kalau nafsu sudah bertanding dengan hawa berarti buruk, korelasinya buruk. Baik ya, sahabat tahu betul. Hawa nafsu itu tidak baik dalam diri. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku pernah bertarung dengan hawa nafsuku dalam hidup selama 40 tahun. Kadang dia mengajak dan menuntut untuk yang maksiat dan kepada kemurkaan Allah, kerap kali aku mengalahkannya. Gitu. Makanya kalau ya, apalagi kita di sini lebih banyak ya kan. Dan kalau insya Allah juga tahu hujan tak usul, bulan aja udah kesuan. Bulan depan itu baru datang ya. Nggak apa-apa. Ya, oh jadi Allah juga tahu kok sholat aja boleh juga kok kalau hujan apalagi kajian. Subhanallah. Membenarkan perilakunya dengan memakai dalil. Ya, subhanallah. Tapi juga. Yang selanjutnya menaruh perhatian serius pada kepaduan. Maksudnya ini kepada olah tubuh. Sahabat itu memang generasi yang paling aneh. Jangan sakit. Pernah Romawi mengirim dokter untuk membuka praktek di Madinah. 2 tahun tidak ada yang berkunjung. Aneh kan? Aneh bin ajaib. Karena mereka ini komunitas yang memang untuk masalah kesehatan fisik juga. Kenapa ya? Kok saya jadi? Mungkin ada solusinya kan ini. Baik, tidak apa-apa. Kita harus terus jalan saja. Padahal saya ada 91. Nah, sahabat Rasulullah itu pernah didatangi oleh dokter yang 2 tahun dalam masa prakteknya nggak ada satu pun pasien. Akhirnya tanya, kok kami bisa kayak gini nggak ada yang sakit, gimana ceritanya? Akhirnya keluar ungkapan yang sangat populer, nahnu qaumun
la na'kul hatta wa la akalna la nashba. Kami komunitas yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum. Kalau sekarang ngaku umat Rasul, ikut sahabat, tapi dia tidak sholat. Kami walaupun tidak lapar makan, dan kalau makan nggak kenyang. Insyaallah ya. Gimana nggak jadi penyakit? Kata Rasulullah bahwa al-maidah, bahwa lambung ini sumber segala penyakit. Ya wajar apa yang dimakan nanti berdampak kepada kesehatan. Yang dimakan yang minyak atau apa, dokter beritahu kolesterol. Walaupun saya selalu bilang kalau di rumah makan nggak ada kolesterol. Kolesterol itu adanya di lab, di laboratorium ya. Kalau di rumah makan kan nggak ada ya, maka di rumah makan nggak ada hipertensi, nggak ada. Adanya di ruang dokter. Kan nggak apa-apa kalau lagi makan lupa nanti itu semua. Di dalam dokter cek, oh iya maaf kemarin saya makan makanan seperti itu. Baik, makanya mereka itu sehat badan. Kebayang nggak Ali itu, Ali bin Abi Thalib pernah waktu di dalam sebuah peperangan membelah orang menjadi dua tim. Ini ada salah satu dari dua unsur. Yang pertama kekuatan material tsunami, betul ya? Karena semua manusia ini kan keras ya, keras. Yang pertama materialnya ini kuat. Yang kedua kan ayunan tangannya juga nggak kalah. Kalau materialnya kuat, ayunannya lemah. Paling melukai itu, ya. Kedua-duanya ada. Makanya Ali membunuh orang itu sambil berkuda. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam pertempuran Yarmouk itu adalah kawasan dekat Suriah. Itu siapa? Khalid bin Walid pernah menebas sekaligus 7 pedang yang sedang ingin menebas. Maka Khalid menebas pedang-pedang itu dan 7 pedang hancur sekali. Coba terbayang kekuatan ayunan Khalid bin Walid. Sebentar lagi sudah dibuka ini, Islamic Book. Tapi dia sudah baca ada pameran replika pedang Rasul dan pedang para sahabat. Waktu tahun lalu digelar di Bogor, ada replikanya kalau nggak salah. Islamic Book di Bogor itu ada. Sehingga apa? Ternyata pedang yang replika itu sesuai dengan aslinya, panjang 1 meter, berat bobotnya 10 kilo. Itu kalau giginya nggak kuat, gimana ngangkat 10 kilo? Harus sehat. Mu'min itu harus sehat. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu indallah. Mu'min yang sehat, yang kuat lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Dan kita tahu sehat, sholatnya bisa berbeda. Yang tidak kuat, duduk. Yang sehat puasanya tidak ada kendala. Yang sakit berkendala. Yang sehat hasilnya puasnya lancar, sakitnya lancar. Yang sakit kursi roda. Jadi mukmin yang sehat, yang kuat lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Yang ke-11, tenang, tinggal 3 lagi. Sekarang yang ke-11, 10. Oh 10 ya. Sudah mau dulu selesai saja. Setelah jadi ini saya harus belajar SMU 21. Ya, SMU favorit juga dapat timur 8 dan 21, 39. Tadi saya bergerak dari SMU 39. Ya, kemudian 8. Oh ini selatan, maaf. Jadi saya berbatasan ini saja. Terus sekarang nanti bergerak ini SMA ke SMA. Nanti hasilnya ke-31, ke-21. Baik, yang ke-10 mewafatkan hidup di dalam dakwah. Mewafatkan hidup ini untuk berdakwah. Harus Anda, saya, kita semua ini dan minimal diri dan keluarga. Betul ya? Surat 66 ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka yang merasa dipanggil oleh Allah dengan keimanan, dengarkan baik-baik ayatnya. Anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluarga. Dan dakwah adalah mengajak untuk berbuat baik, mencegah dari berbuat buruk. Dakwah adalah mengajak sama-sama masuk surga dan mencegah orang terjerembab ke neraka. Betul ya? Maka saya, Anda, kita semua harus mewakafkan diri untuk berdakwah. Harus punya waktu untuk dakwah, kepada keluarga,
minimal. Harus ada waktu dan harus ada tekad untuk keluarga. Apalagi sekarang, Masya Allah, ngerinya bukan main sekarang. Bulan lalu saya sama Bu Rita ini ketua Aliansi Keluarga Indonesia, Adilah. Dia katakan, waktu itu Ustaz, kita ini ingin mengajukan judicial review ke MK terhadap legal LGBT. Karena hasil temuan lapangan kami di Depok yang katanya sudah kota ramah anak, terdapat 300 anak dalam satu komunitas. Mereka itu suka sesama jenis. Usia mereka kelas 3. La Allah. Mereka harus punya waktu untuk mendawai keluarga. Harus punya waktu. Jangan jadikan waktu sisa untuk keluarga kita. Mohon maaf, silakan dicatat surat At-Tur ayat 21, surat Ghafir ayat 8 dan 9. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk punya perhatian tinggi ke keluarga. Apa bunyi ayat 21 surat Tur? Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman dan keluarga mereka yang ikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan kelak di surga. Ini yang menjadi motivasi kita. Harus dakwah kepada umat. Yang kedua, dalam surat Ghafir tadi ayat 8 dan 9, Allah berfirman. Kalau tidak surat Ghafir, nama lainnya surat Al-Mu'min. Namanya surat Al-Ghafir, adalah surat Al-Mu'min. Apa kata Allah? Malaikat berdoa kepada Allah, Rabbana wa adkhilhum wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan orang-orang baik dari kalangan orang-orang beriman ke dalam surga-Mu beserta pasangan hidup mereka, ayah, ibu dan leluhur mereka, serta anak cucu cicit mereka ke dalam surga. Jadi motivasinya ini. Kalau kita mau bersama keluarga kita kelak di surga, harus punya semangat mendakwahi mereka. Ya. Dan sahabat adalah orang yang memberikan teladan buat kita, bagaimana istrinya, suaminya, anaknya didakwahi untuk mengikut ajaran Rasulullah. Baik. Yang ke-11, mereka punya karakter solidaritas dalam iman. Solid mereka. Kalau bicara sudah iman, mau yang di ujung mana yang mereka tidak pernah ketemu, mereka solid. Pernah satu ketika seorang raja Habasyah atau Ethiopia hari ini yang bernama Najasyi meninggal dunia. Saat meninggal dalam keadaan beriman. Rasulullah keluar ke tanah lapang memberitahukan sahabatnya bahwa saudara mata hukum Najasyi, hari ini saudaramu Najasyi meninggal dunia. Padahal mereka di antara mereka mayoritas atau pada umumnya belum pernah lihat Najasyi. Tapi apa yang mereka lakukan? Berdiri, melakukan sholat, mendoakan Najasyi lewat sholat suami. Luar biasa. Solid mereka iman, solid kekompakan. Kita pun demikian. Persaudaraan kita dalam iman jangan sampai dibatasi oleh sekat-sekat geografis dan batasan teritorial. Jangan sampai. Wah, itu kan bukan SMU kalau SMU 8. Nggak apa-apa kalau dia ikut naik kita. Cuma kalau mau foto dipinggirin lah, ya kan? Karena keluarga, biasanya kan gitu ya. Foto keluarga ini pengajian, terusnya. Negosiasi ada ulama hukum. Ini karakter mereka yang ke-11. Yang ke-12 bersikap objektif. Adil ini susah. Minimal adil kepada diri dan keluarga. Satu ketika Bashir ayah Nu'man, Bashir ini ayah Nu'man, sahabat dulu sahabat Rasul. Pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku berikan anakku Nu'man hadiah untuknya. Terus Rasulullah tanya kepada Bashir, apakah seluruh anakmu selain Nu'man engkau beri juga? Apa kata Bashir? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah
baik, apakah engkau ridha jika perlakuan dan bakti anakmu kepadamu juga beda-beda? Tidak ya Rasulullah. Maka beri juga yang baik. Subhanallah, kadang-kadang kita susah berlaku adil ke anak. Sampai kita bilangin, kakak, kakak. Kan kakak udah pernah hidup lebih awal dari dia, ya kan? Banyak kan begitu ya. Maka kalau itu bukan solusi terbaik. Dalam dunia psikologi anak, itu justru membuat si kakak itu menjadi cita-cita berkembang. Kalau model pendekatan dan gaya diplomasinya kayak gini, nggak gitu. Biarkan dia, kita kasih stimulan yang dia akhirnya sadar, oh kalau saya ternyata sudah harus tahu dan ngajak adik saya main bersama. Itu bukan kakak tidak kenyang makan dari dulu. Sekarang ya udah kalau kayak gitu apa? Akhirnya kakak jadi tahu bersikap adil dan objektif. Umar pernah memanggil Abdullah bin Amr bin As, anak seorang gubernur di Mesir, lantaran dia kalah dalam menunggang kuda. Dan dia telah berbuat zalim sama seorang Gifti, yaitu Koptik Mesir. Dipanggil sama Umar, dan Koptik Mesir ini dipanggil juga. Apakah ini yang kau maksudnya? Dia telah berbuat zalim kepada kau. Baik, sekarang kau pukul dia dan kau pukul ayahnya. Maka si Koptik ini kaget, wahai Umar, kan yang bermasalah dia doang sama saya. Masa saya pukul bagian ini juga? Kau pukul dia sebagai balasan, kau pukul ayahnya karena gagal memilih anak. Subhanallah, ya. Luar biasa. Tatkala seorang Nasrani rumahnya dilumpuhkan, gara-gara lantaran ingin penguasaan sendiri di Mesir, Umar ambil sepotong tulang yang telah digaris dengan pedang, bawa kasih gubernur. Dibacanya buah. Jadi pesan kuat dari antum untuk memilih Umar. Maksudnya, kalau kau tidak bisa berlaku adil, ingat kau pun akan menjadi tulang begini. Dan aku yang akan meluruskanmu dengan pedang. Akhirnya lewat didiriin lagi di rumah yang sudah dibongkar. Luar biasa ya. Berlaku adil sama susah. Yang ketiga, ini pertolongan dan kemenangan dari Allah itu dekat. Meyakini pertolongan yang membelenggu kita dalam beban-beban hidup itu dekat. Karena Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Pasti ada tekan kita. Dan Allah tidak menggunakan kalimat ba'da. Inna ba'dal usri yusra. Apa artinya? Setelah. Tapi apa artinya? Bersama. Beda nggak setelah dengan bersama? Kalau setelah 30 tahun berangkat susah hidup melongso, takdir Allah 31 tahun dia baru setelah itu baru jaya 30 tahun meninggal. Itu berarti tidak pernah merasakan kejayaan, kan gitu. Tapi kalau bersama kesulitan ada kemudahan, berarti bersama kesulitan yang kita alami ada kemudahan dari Allah. Dan Allah menggunakan kalimat "Inna ma'al usri yusra". Baik ya. Makanya sahabat itu kalau berdoa kepada Allah sungguh-sungguh sekali, karena dia tahu ya Rasulullah pernah berdoa dengan gaya seperti itu. Rasul dalam surat Badar pernah berdoa begini, Allahumma illam tansur hadhihi al-isaba falam tuhbat ba'da al-yawm syi'ta abada. Ya Allah, jika kau tidak tolong kelompokmu hari ini melawan kafir Quraisy Makkah dalam perang Badar, maka niscaya setelah hari ini kau tidak ada yang menyembahmu lagi. Berdoanya mendesak Allah, mendesak. Kalau kau tidak tolong kami hari ini, kau setelah hari ini tidak ada yang menyembah. Luar biasa Rasulullah ya. Dan akhirnya apa? Waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, abshir fa inna Jibril at'ani. Abu Bakar bergembira, Jibril datang untuk membela kita. Pertolongan Allah dekat. Makanya penuturan Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan kan kabur ke Mekah. Ditanya sama Mas Lahab, sama Abu Lahab. Ditanya Abu Sufyan, "Malik ya Abu Sufyan, ada apa kamu Abu Sufyan? Kok begini? Ketakutan, raut wajahmu penuh dengan kekecewaan, tidak ada aura kemenangan. Apakah kamu kalah?" "Ya." "Kok bisa kalah?" "Fa innana nuqatilul malaikah
Kita bukan perang lawan sahabat Muhammad, sebab kita perang lawan kita memberikan soal. Sebagai data aja Pak ya, ada tentara, ada yang tentara Pak Ketua? Nggak ada. Kalau di ketentaraan ini kan berpengaruh ya. Kalau dari sini satu apa namanya? Prada, dua Pratu, tiga Praka, empat nggak ada. Gini satu apa? Gini satu apa? Serda. Gini dua Serdu. Gini tiga Serga. Gini empat Serma, ya kan? Serta mayor. Makin kesini kan makin top kan? Bintang satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, bintang tujuh. Obat sikit kemana-mana. Subhanallah, Jibril yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat 35 ayat 1 Allah katakan malaikat itu punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan Jibril adalah jenderal dari para malaikat dengan punya 600 sayap. Dan satu sayap kata Rasulullah dia sujud ufuk, mampu menutup cakrawala. Bagaimana mau menang lawan dia? Ya, makanya meyakini pertolongan Allah terhadap beban hidup yang membelenggu kita itu adalah keyakinan dan karakter para sahabat. Dan yang terakhir adalah bersemangat mempelajari agama. Mereka adalah komunitas yang semangat. Jangan sisakan waktu untuk Allah, tapi sediakan waktu kita untuknya. Beda kan? Kalau sisakan waktu, bisa tenang waktu. Sehingga ya udah tinggal sisa, tapi sediakan waktu untuk Allah. Sediakan waktu serius belajar agama. Jangan pernah ya jomplang kita mati-matian mengejar sesuatu yang kita tidak pernah bawa mati, tapi kita tidak pernah mati-matian mempelajari sesuatu yang pada itu kita pasti bawa mati. Wallahu ta'ala alam, tepat ya, sesuai dengan yang diberikan waktu oleh Pak Ketua gitu, atau Pak MC. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Jika ada yang mau didiskusikan tadi seperti yang disampaikan, saya memberi catatan, silakan ditanyakan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tanya jangan berat-berat, yang ringan. Allah. Terima kasih atas kehadiran dari election. Rekan-rekan semua yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai karakter Indonesia itu yang mendapat yang melakukan perdepan kesehatan. Organisasi mereka tidak berat aktif karena mereka tidak melakukan ungkapan kepentingan. Minggu lalu saya baru menghadiri sebuah seminar mengenai cara mendeteksi pengobatan yang tepat untuk kanker. Di sana sebetulnya banyak pakar-pakar kesehatan dan dokter. Salah satu dokter terkenal onkologi itu mengatakan bahwa kita harus jaga makanan. Jaga makanan itu asupannya harus yang makan daging karena penyakit berkaitan dengan dan juga akan berkembang kalau kita makan daging. Kemudian makan gula karena gula itu kalau makanan mangga itu banyak. Nah, saya kembali pada Al-Quran karena Allah itu sudah menjabarkan dalam surat. Saya mengerti apa saya mendapat dari pengertian bahwa kita itu Allah menciptakan ternak dari makanan yang ada di dunia ini untuk dinikmati. Nah, kenapa saya itu dalam pengertiannya itu bagaimana ini dengan karakter Indonesia yang ada di luar makan sebenarnya dan mengapa itu mereka bagaimana caranya supaya
kita juga tidak mengatakan itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan merefleksikan mengumpulkan mengenai ada tersebut gitu Pak. Kalau kita disediakan oleh Allah seluruh makanan itu dinikmati, daging, gula, segala macam kan adalah bahan kaum semua. Bagaimana dengan menjalankannya pada kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan dalam generasi ini. Baik, mungkin saya jawabin. Mungkin ini apa yang mereka katakan tadi tepatnya jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu dulu. Dalam ayat 1 dari surat 5, surat Al-Maidah, Allah mengatakan Allah berfirman di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud illa lakum bayyinatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghayru muhillus shaum. Ya orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Oh maaf, tidak ada terjemahnya. Penuhilah janji-janji kalian dan telah dihalalkan kepada kalian bahimatul an'am, hewan ternak bagi kalian. Nah, sebenarnya sebelum WHO bicara banyak, para pakar berbicara banyak, Al-Quran sudah kasih tahu standar sebuah makanan itu yang kita atur itu 2 minimal. 2. Al-Quran mengatakan halalan thayyiban. Halal dan baik. Jadi halal ini baik secara zatnya dan thayyib itu halal itu baik secara proses ya, dan thayyib itu halal secara thayyib itu baik secara zatnya. Sehingga kedua hal ini berkumpul dalam satu kesatuan yang itu akan berdampak kepada kesehatan seorang muslim. Nah, sahabat Rasulullah SAW juga melaksanakan hal ini. Jadi salah satu itu kan tentang cara dan pola makan. Kalau sekarang ada yang dipraktekkan oleh siapa? Corbusier itu dengan makan setiap 4 jam atau berapa. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Sahabat dulu badannya six-pack. Dari rekaman Umar. Dan nanti kalau ada di YouTube coba download Sirah Umar. Sirah Umar itu Khattab. Umar mengatakan gini, maka kecilkanlah perut kalian. Ini termasuk yang malu juga. Kata Umar gitu kepada para prajuritnya. Nah, saya ingin katakan bahwa mereka itu di samping 2 ini halalan thayyiban. Yang ketiga adalah mereka itu tahu betul tidak boleh israf atau itu berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 30 Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah suka yang berlebihan. Apapun yang dikonsumsi berlebihan tapi tidak baik. Kita kalau tidak boleh mengkonsumsi gula, terus kita betul kan? Karena gula ini kan akan menjadi apa? Glukosa dalam tubuh ya, sehingga dia akan menjadi penggerak. Nah, kalau kita ini nggak boleh, terus itu nggak boleh, ini nggak boleh, wah bahaya ini ya. Yang penting adalah sesuatu yang dimakan tadi halal, sesuatu yang dimakan thayyib, sesuatu yang dimakan tidak berlebihan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu ma tajawaza hadduhu in akata ila ghazalihi. Segala hal yang berlebihan pada batasan ambang kewajaran, jika dia dilakukan berlebihan maka dia akan berbalik kepada lawannya. Sayur tanpa garam hambar, kebanyakan garam hipertensi. Ya, teh tanpa gula jadinya pahit, ya kebanyakan. Ya, dia kan gitu kan. Makanya sebenarnya seperti itu proporsional. Jadi sebenarnya 3 halalan, thayyiban dan tidak israf. Nah, maka kalau saya boleh menambahkan halalan, thayyiban, gratisan dan tidak israf. Begitu. Allah. Gitu ya, Bu. Ya, baik. Silakan. Sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini terima kasih atau tentang generasi mungkin pemahaman saya tidak mengungkapkan. Jadi saya lihat tentunya zaman dulu saat sebenarnya enak gitu yang bisa melihat Rasulullah sendiri
Pertanyaan bagaimana dengan Rasulullah ini, apakah bisa menjadi restoratif mengalami ternyata itu cukup banyak kita kalau harusnya seperti itu dan juga seperti yang ada transaksi dan kita lihat waktu banyak sekali lalu kita lihat itu gimana kita ada jalan kayak oleh Rasulullah. Baik, pertanyaan ini kalau saya kaji dengan ini hampir sama. Pertanyaan ini pasti selalu keluar. Ya, dan enak ya kalau itu sahabat. Sebab mereka beriman dan niat Rasulullah. Ya kan? Jadi wajar kalau mereka punya karakter yang kayak begini kan. Betul ya? Dan saya memahami itu. Dan ini ada sebuah riwayat di mana sahabat Rasulullah SAW pernah bersama Rasulullah. Ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kata Rasulullah, "Wajibtu anni laqitu ikhwani." Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Faqala ashabun Nabi, maka sahabat langsung merespon, "Loh, emang kami ini siapa?" Gitu lah orang Muslim. Maka jawab mereka, "Awali sunnah sunnah." Ya Rasul, apakah kami ini bukan saudaraku ya Rasul? Coba lihat. Apa kami bukan saudaraku? Jadi sahabat itu adalah komunitas yang memang penasaran, tak? Kalau ada kebaikan langsung merespon. Kalau nggak tahu langsung tanya. Sehingga kalau bisa mereka lah orang-orang tersebut jadikan kebaikan. Maka Rasulullah bilang, "Antum ashab." Kalian itu cuma sahabat. Saya ulangi, kalian cuma sahabat. Walakin ikhwan yang berhuruf merah itu, tetapi saudaraku alladzina amanu bi, mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan dia tidak melihat. Subhanallah. Ternyata kita dicemburui oleh sahabat. Kalau bapak cemburu dan ingin tampil seperti sahabat, enak melihat Rasul. Jadi wajar beriman dengan karakter mereka yang segenap ini, segini banyaknya. Ternyata kehadiran kita yang beriman kepada Rasul jauh tidak melihatnya, ternyata dicemburui oleh sahabat. Luar biasa ya. Jadi ya ada masing-masing ada porsinya begitu. Bahkan satu ketika sahabat pernah tanya sama Rasulullah. Waktu Rasulullah bilang, "Al-qa'im fihi kal-qa'idul jabr." Orang yang beriman kepadaku di saat mereka tidak melihatku dan dia menghidupkan sunnahku, ajaranku, kata Rasulullah, maka kondisi mereka seperti orang yang memegang bara api. Enggak enak. Dibilang pakai hijab gerak, ya kan? Mau ikut gaya Rasulullah, perkampungan. Saya pekan lalu itu jadi berbicara dengan dua narasumber lainnya, yang satu dari BNPT Pusat, yang satu lagi dari BNN Jakarta Timur. Waktu itu saya datang telat karena yang berhak ngomong sesuai kedatangan. Saya datang paling akhir, setelah 10 menit akhirnya saya ngomong paling akhir. Tapi Pak BNPT bilang gini, salah satu ciri dari kelompok radikal adalah berjenggot. Saat itu salah satu pembicaranya ada berjenggot. Berjenggot itu ada. Tiba saatnya 10.30 saya tampil, saya bicara, saya bilang, "Mohon maaf, Bapak yang dari BNPT, kalau bicara tentang itu, saya kok merasa tersinggung ya. Saya ini berjenggot," saya katakan. Tapi saya tersinggungnya bukan karena saya teroris, bukan. Tapi saya tersinggungnya tatkala mengeneralisir dan membuat propaganda yang berjenggot itu teroris. Sekarang sembilan seperti kayak gitu, sebab ciri itu sudah terbantahkan. Teroris alam itu pernah 2 kali penghukuman, dia tidak berjenggot bahkan kafir.
teroris di Tahrir yang menyerang Ka'bah itu tidak berjenggot dan pakaiannya branded. Akhirnya waktu saya tanya jawab, dia minta maaf, mohon maaf Ustaz Ridwan, saya juga bermaksud itu, tapi saya ingin katakan bahwa pahamnya, kalau pahamnya jelas kan, tapi kalau tampilannya jangan dikurangi. Saya bilang ini kalau tidak diklarifikasi umat tengah jadi korban. Nah gitu ya Pak. Nah di tengah kita ingin menghidupkan pola dan cara Rasulullah dalam hidup dulu, maka tantangannya berat. Sahabat waktu itu diberitahu oleh Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku di tengah rusaknya zaman itu setara dengan 50 orang pahalanya. Sahabat kemudian bertanya, minna atau minhum ya Rasulullah, setara 50 itu dari kelompok kami para sahabat atau dari kalangan mereka yang beriman tidak melihatmu? Kata Rasulullah, bal minkum. Mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah di tengah rusaknya zaman itu setara dengan 50 orang dari kalian. Allahu Akbar ya. Jadi kalau Bapak ditakdirkan hidup sekarang dan terlahirkan sekarang dan beriman sekarang tidak melihat Rasulullah, nggak apa-apa. Kita memang tidak bisa menyayangi sahabat, tapi kita bisa membuat mereka gitu ya. Baik, ada lagi? Mungkin kalau ada mau tanya, 2 pertanyaan terakhir karena lepas ini saya mohon maaf ya. Saya ingin kajian di Islam. Silakan. Di dalam karya yang kita disampaikan dulu. Saya mau tanya tentang dari yang tadi anaknya anak-anak dari kita mengusulkan kemudian dengan kawan bukannya setelah itu dia bercerai dan menikah dengan hari kita mengusulkan itu benar-benar dan ada ayat itu untuk menyatakan bahwa kalau sudah bercerai sebenarnya bukan kita tutup perceraian itu kan, tapi di balik perceraian itu ada hikmah pensyariatan bahwa tidak berdosa bagi ayah angkat menikahi mantan istri dari anak angkat. Di situ pesannya. Karena apa? Karena saat itu Rasulullah di awal dari surat Al-Ahzab ayat 5 dan 6 Allah meluruskan keinginan Rasulullah mengadopsi Zaid itu dengan juga mengadopsi namanya di belakang, Zaid bin Muhammad. Maka Allah meluruskan ud'uhum bi aba huwa aqsatu lakum. Panggillah mereka dengan panggilan ayah biologis mereka, karena hal itu membuat kalian lebih. Sekarang na'udzubillah, karena faktor menikah bermungkin yang sudah diisi oleh darah masing-masing, kemudian belakang diganti nama mertuanya. Ada kan? Ada ya. Saya nggak usah sebutkan inisialnya. Jadi setelah menikah tidak bangga lagi dengan nama ayahnya, tapi nama mertuanya. Lu kok jadi keluar mertua gimana ini? Nah, untuklah misalnya. Makanya di dalam peristiwa menikahnya Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy ada banyak syariat yang Allah ingin turunkan. Yang saya katakan adalah apakah penyebaran itu kerajaan sedangkan itu kan terus dengan ada turunkan akhirnya itu adalah penyebab besar yang saya inginkan. Oh baik. Penyebabnya sebenarnya sih lebih ke arah tidak sinkronnya pola hidup, gaya komunikasi, itu aja. Tetapi kita tidak berfungsi karena apa? Memang akan Allah turunkan syariat gitu. Tapi memang ginilah tuh kurang lebih kalau terlampau jomplang pengetahuannya juga komunikasinya nggak nyambung kan. Yang satu ngomongnya belakangnya pakai sisi belakang. Ini kan emansipasi. Terus suaminya apa hidupnya? Nggak ngerti ya dengan pola bahasa yang tinggi dalam komunikasi. Akhirnya apa? Sering nggak nyambung. Hal ini terbantahkan. Teman KPK ya, yang tinggal di Rawasari itu, dia cuma seorang tukang ojek. Istrinya kalau tidak salah S3 kelautan di Trisakti. Tukang ojek. Teman main KPK itu
Kalau main-main mesra, mentilah maksudnya. Itu tidak masalah. Waktu diantar dia ke prestasi yang di SMP ya, SMP yang dulu di mana? Tahu saya. Diantar sampai depan lobinya. Kali ini ibu dosen. Masuk baru nggak tahu kok ibu sama tukang ojek selalu. Kalau sekarang kan ada orang yang begini sama gojek, itu apa? Kita usul aja suami istri, gitu ya. Akhirnya apa? Si dosen ini bilang, iya, dia tukang ojek saya yang setiap hari ngantar saya ke sini, dan saya harap dia bisa ngantar saya ke surga. Kaget waktu dia bilang itu, oh itu suamiku mampu juga tidak apa-apa kok. Walaupun saya bilang itu tidak menjadi apa keharusan, gitu ya. Karena sesungguh setara itu dalam agama, tidak masalah dalam pernikahan bukan karena darah biru, darah merah, darah apa lagi gitu, darah putih, tidak. Tetapi memang kadang menjadi penting gaya berkomunikasi. Ya, mohon maaf, karena sekarang orang tua itu menilai calon menantunya bukan karena agamanya, lebih ke arah latar belakangnya. Kalau sepakat dengan saya, ya, lebih ke arah latar belakang. Latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Saya rasa itu kita berikan untuk kami ya. Allah akan menjawab. Saya sudah bisa. Terima kasih atas kajiannya. Semoga jadi nambah kita semua. Menjadikan kita jadi generasi pemenang yang bisa mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh buru-buru. Tadi saya kira gimana? Dia baik. Tadi saya bilang terus masih benar. Iya. Saya membawa ada yang dibawa ada yang penting makan. Teman-teman dan sekian kita sudah mendapatkan buku peralatan sekolah dan Yang dokter ini tadi yang itu dokter kulit. Ini dokter banyak kan dokter juga yang tadi gatal juga dokter kulit kan mati hebat banget. ya kayak berapa tidak ada yang muncul dari pasangan itu loh yang Harmoni beralumni tahu gokil